Selamat datang di cerita anime. Kali ini kita akan membahas alur cerita anime berjudul Tsukigakure yang menceritakan tentang kisah cinta dua orang remaja yang baru pertama kali berpacaran namun mampu mempertahankan hubungan mereka sampai jenjang pernikahan. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Cerita diawali saat ajaran baru di SMP Kawago Daisan. Di antara para siswa yang sedang sibuk mencari kelas mereka, terlihat Mizuno Akane yang tidak menemukan satupun teman namanya yang satu kelas dengannya. Akane adalah siswi tahun terakhir yang merupakan anggota dari klub atletik. Ia mempunyai teman dekat yang bernama Chinatsu dan Aoi Takizawa yang juga merupakan anggota dari klub yang sama. Ketika sedang mengobrol dengan temannya, sekilas Akane memperhatikan seorang pria. Pria itu adalah Kotaro Azumi yang merupakan ketua dari klub sastra. Berbeda dengan Akane, di tahun ketiganya Kotaro kembali satu kelas dengan kedua teman baiknya, yaitu Daichi dan Roman. Akane adalah orang yang sangat pemalu. Ia mempunyai kebiasaan meremas boneka kentang saat ia sedang gugup. Ketika pertama kali memasuki kelas barunya, Kotaro memperhatikan Akane yang terlihat sangat gugup karena Akane tidak mengenali siapapun. Namun akhirnya ia disapa oleh siswi lain dan bisa mengakrabkan diri. Pada malam harinya, Akane diajak makan malam di luar oleh keluarganya. Tanpa disangka, ia bertemu dengan Kotaro Azumi dan keluarganya yang juga makan di tempat yang sama. Ketika kakak Akane menyadari bahwa pria yang duduk di meja sebelah adalah teman sekelasnya Akane, lalu keluarga Akane pun menyapa dan mengakrabkan diri dengan keluarganya Kotaro. Setelah selesai, Akane meminta kepada Kotaro agar tidak menceritakan pertemuan mereka kepada teman di sekolah. Satu pekan sebelum diadakannya festival olahraga, guru membagikan kelompok pada setiap murid. Tanpa disangka, Kotaro dan Akane berada di kelompok yang sama, yaitu ragu perlengkapan. Akane disuruh temannya meminta ID lain kepada semua teman kelompok di kelasnya untuk memudahkan mereka berkomunikasi di grup. Setelah semua terkumpul, akhirnya Akane memberanikan diri untuk meminta ID lain Kotaro, dan saat itulah awal kedekatan mereka. Pada akhir pekan, festival olahraga pun dimulai. Akane yang mengikuti lomba lari dapat dengan mudah memenangi perlombaan tersebut karena Akane memang seorang pelari di klub atletik. Kotaro yang menyaksikan Akane sedang berlomba itu pun terlihat sangat terpukau. Akhirnya, giliran Kotaro mengikuti lomba pun tiba. Namun Kotaro harus menghadapi Hira yang merupakan ketua dari klub atletik. Pada pertandingan itu, Hiralah yang memimpin dan menjuarai jalannya lomba. Namun, saat di pertengahan lomba Kotaro terjatuh, yang membuatnya finish di urutan terakhir. Kotaro yang tangannya terluka karena terjatuh, lalu pergi ke ruang kesehatan. Di sana, Kotaro hanya menemukan teman Akane yang bernama Chinatsu. Tanpa disangka, Chinatsu mengenali Kotaro karena Akane pernah menceritakan tentang Kotaro kepadanya. Dan kemudian, Chinatsu lah yang mengobati tangannya Kotaro. Sebelum lomba berikutnya dimulai, kelompok perlengkapan berkumpul untuk menyiapkan perlengkapan lomba berikutnya. Namun, saat ketua kelompok meminta daftar lombanya kepada Akane, tanpa disadar Akane menjatuhkan boneka kentang dari sakunya. Setelah menyadari bahwa boneka kentangnya telah hilang, Akane lalu mencari dan bertanya kepada teman-temannya. Tanpa disengaja, Kotaro mendengar percakapan mereka. Lalu, mengetahui itu, Kotaro lalu bergegas mencari boneka Akane tanpa sepengetahuan Akane. Di lain sisi, Akane yang akan memulai lomba lari estafet terlihat sangat gugup karena bonekanya telah hilang.
Akhirnya, karena tidak tenang, Akane tanpa sengaja menjatuhkan batonnya dan membuat Akane kalah dalam pertandingan. Setelah festival selesai, dengan keadaan murung, Akane pun bersiap-siap untuk pulang. Lalu tiba-tiba Kotaro datang menghampirinya untuk memberikan boneka kentang yang ia temukan di gudang. Akane pun terkejut dan terlihat sangat senang. Namun ia masih menyesali apa yang telah terjadi hari itu. Kotaro pun menyemangati Akane dan memberinya dukungan. Dan kemudian mereka berpamitan. Sesampainya di rumah, Kotaro dan Akane saling mengirim pesan. Dan terlihat jelas bahwa mereka saling menyimpan ketertarikan. Kotaro adalah ketua klub sastra di sekolah yang mempunyai cita-cita sebagai penulis novel. Ia telah mengirimkan hasil tulisan pertamanya ke penerbit untuk diseleksi. Selama ini, Kotaro tidak pernah menunjukkan hasil tulisannya kepada siapapun. Namun, untuk pertama kalinya Kotaro menunjukkan hasil tulisannya kepada Daisuke, yang merupakan teman komunitas budaya di kuil dan pemilik toko buku yang sering Kotaro kunjungi untuk meminta saran. Di hari pertama ujian sekolah, hasil keputusan dari penerbit telah diumumkan, yang dimana novel Kotaro buat tidak terpilih. Dengan hasil itu, Kotaro pun jadi tidak bersemangat. Lalu ia memulai obrolan lain dengan Akane yang membuatnya terlihat sangat senang. Akhirnya, ujian sudah memasuki hari akhir. Para siswa memulai kembali kegiatan ekskul mereka masing-masing. Ketika berjalan pulang sehabis melakukan kegiatan ekskul sastranya, tak sengaja Kotaro mendengarkan percakapan kedua teman Akane, yang tengah membicarakan Hira yang sepertinya menyimpan rasa dan akan mengungkapkan perasaannya kepada Akane. Saat sudah di rumah, Kotaro memulai kembali obrolan lain dengan Akane. Akane berkata bahwa hari Minggu ia akan melakukan lomba lari antar sekolah. Namun di hari yang sama, Kotaro ada kegiatan di kuil yang membuatnya tidak bisa datang untuk menyemangati Akane dan hanya bisa mendoakan Akane di kuil nanti. Hari perlombaan pun telah tiba. Akhirnya, Akane dapat memecahkan rekor lamanya dan menang dalam perlombaan. Namun, di saat Akane akan mengabari Kotaro atas kemenangannya itu, tiba-tiba baterai ponsel Akane habis. Di waktu yang sama, Kotaro yang sedang latihan di kuil untuk festival Hayashi terlihat tidak bersemangat. Karena Kotaro terus memikirkan Akane dan menunggu kabar darinya. Saat akan pulang, tiba-tiba Akane datang ke kuil untuk menemui Kotaro. Lalu Kotaro pun mengajak Akane untuk duduk berdua. Saat di sana, mereka terlihat malu-malu yang membuat suasana jadi agak canggung. Namun saat Kotaro menoleh ke arah Akane, ia sangat terpesona oleh kecantikan Akane. Dan tanpa disangka, Kotaro menyatakan cinta kepada Akane. Akane pun sangat kaget dan meminta waktu kepada Kotaro untuk menjawabnya. Hari ini kelas Kotaro akan melakukan dharma wisata ke Kyoto. Para murid sudah berkumpul. Namun sebelum berangkat, guru memeriksa barang bawaan murid dan menyita semua barang yang tidak boleh dibawa termasuk ponsel. Akan tetapi banyak murid yang berhasil menyembunyikan ponsel mereka, termasuk Kotaro dan Akane. Saat sudah sampai Kyoto, Chinatsu mengajak Akane membeli oleh-oleh untuk anggota klub atletik. Namun mereka bingung menentukan barang apa yang harus dibeli. Tak lama kemudian, Chinatsu melihat Kotaro lalu menghampirinya untuk menanyakan pendapat Kotaro. Akane yang diam-diam memperhatikan mereka terlihat agak cemburu dan bergegas pergi.
Pada malam harinya di penginapan, Kotaro mengirim pesan kepada Akane untuk bertemu esok hari. Namun, karena diganggu temannya, akhirnya Kotaro ketahuan guru yang kebetulan lewat karena membawa ponsel dan ponsel Kotaro pun disita. Esok harinya, Kotaro ingin memberitahukan Akane bahwa ponselnya disita guru. Tapi karena tidak mendapatkan kesempatan, Kotaro pun mengurungkan niatnya. Ketika waktu pertemuan hampir tiba, Akane merasa bimbang karena pesannya tidak dibalas oleh Kotaro. Lalu ia bergegas menuju tempat yang ditentukan. Sesampainya di sana, Akane tidak menemukan Kotaro, dan kemudian turun hujan. Di lain sisi, Kotaro pun yang sedang mencari Akane tidak dapat menemukannya karena terlalu banyak orang dan mereka tidak bisa komunikasi. Saat sedang mencari Akane, Kotaro melihat Chinatsu. Lalu ia menghampirinya untuk meminjam ponsel Chinatsu agar bisa mengabari Akane. Akane yang mendapat kabar dari Kotaro melalui HP Chinatsu terlihat kecewa. Karena ia sudah menunggu lama dan berpikir bahwa Kotaro sedang bersama Chinatsu. Kemudian mereka bertemu di depan sebuah kuil. Di sana akhirnya Akane menjawab pernyataan cinta Kotaro. Ia mengatakan bahwa ingin selalu bersama, yang menandakan ia menerima cinta Kotaro dan mereka resmi berpacaran. Di sekolah, Kotaro dan Akane masih merahasiakan hubungannya. Selama ini, mereka berdua sama-sama belum pernah berpacaran, sehingga masih bingung harus bagaimana. Mereka pun mencari tahu dengan bertanya kepada orang terdekat dan mencari di internet. Setelah mendapat referensi, Kotaro mengajak Akane untuk bertemu di perpustakaan sekolah saat jam istirahat. Ketika Kotaro sedang menunggu Akane di perpustakaan, tiba-tiba Chinatsu datang mencari Kotaro untuk menanyakan tempat les dan ingin les di tempat yang sama dengan Kotaro. Tidak lama kemudian, Akane pun datang. Lalu, dengan perasaan curiga, Chinatsu lantas meninggalkan mereka berdua. Akane pun jadi sedikit kesal karena melihat Kotaro berdua dengan Chinatsu. Akhirnya, Chinatsu benar-benar mendaftar les di tempat yang sama dengan Kotaro. Dan setelah selesai, mereka pulang berdua. Saat sedang berjalan, terlihat Chinatsu memperhatikan Kotaro, yang sepertinya Chinatsu menyukai Kotaro. Ketika berada di sekolah, Kotaro merasa sulit untuk berduaan dengan Akane. Dan akhirnya ia memutuskan untuk mengajak Akane bertemu di toko buku Daisuke. Akane yang baru pulang eskul pun bergegas menemuinya. Di sana, mereka membicarakan banyak hal, dan tanpa disangka, Kotaro memberanikan diri menggenggam tangan Akane. Namun, tidak lama kemudian, Akane mendapat pesan dari Chinatsu, yang mengatakan bahwa Chinatsu menyukai Kotaro. Akane pun sangat terkejut dan bingung harus berkata apa. Setelah mengetahui perasaan Chinatsu kepada Kotaro, Akane berusaha bersikap biasa saja kepada Chinatsu karena mereka adalah teman baik. Saat sedang di rumah bersama keluarganya, ibu Kotaro mengatakan bahwa ia melarang Kotaro mengikuti festival penulis novel karena Kotaro harus fokus belajar untuk ujian kelulusan. Namun, tiba-tiba Kotaro malah mendapat panggilan telepon dari sebuah penerbit bahwa pada hari Minggu ia mendapat panggilan untuk datang ke sana. Lalu saat bertemu Akane di perpustakaan sekolah, Kotaro memberitahukan kabar gembira itu kepada Akane. Akan tetapi Kotaro tidak bisa hadir di pertandingan Akane karena berbenturan di waktu yang sama. Kemudian mereka berjanji untuk saling memberikan hasil yang terbaik. Minggu pagi, terlihat Kotaro sudah bersiap berangkat menuju kantor penerbit. Namun, ia terpaksa berbohong kepada ibunya karena takut tidak diizinkan. Di waktu yang sama, Akane sudah berada di Gor Kageyama tempat berlangsungnya lomba.
Saat sedang melakukan persiapan, tiba-tiba Chinatsu membahas pengakuannya kepada Akane. Dan akhirnya Akane pun berkata jujur kepada Chinatsu bahwa ia telah berpacaran dengan Kotaro. Karena hal itu, Akane jadi tidak fokus dalam perlombaan, dan akhirnya ia tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Kotaro sampai di kantor penerbit Kadoyama. Di sana, ia menemui redaktur penerbit yang sedang mencari penulis muda. Namun ia menyarankan Kotaro agar tidak meneruskan novel seriusnya, dan lebih menyarankan Kotaro agar menulis novel sederhana. Akhirnya Kotaro pulang dengan rasa kecewa. Esok harinya di perpustakaan sekolah, Kotaro dan Akane saling menceritakan kegagalan mereka. Namun mereka berdua tidak menyerah dan kembali berjanji akan berusaha lebih keras lagi. Ketika Akane dan Chinatsu sedang berjalan pulang seusai latihan atletik, tiba-tiba Akane meminta maaf kepada Chinatsu karena merahasiakan hubungannya dengan Kotaro. Tapi tanpa diduga Chinatsu malah mengatakan kepada Akane bahwa ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Kotaro agar ia dapat menyerah tanpa penyesalan. Saat liburan sekolah, Chinatsu mengajak Akane, Kotaro, dan Hira untuk pergi ke taman hiburan karena ia mempunyai 4 tiket gratis dari ibunya. Tetapi Roman dan beberapa teman kelas mendengarnya lalu memutuskan untuk ikut dengan mereka. Di balik semua itu, sebenarnya Chinatsu berniat ingin mendekati Kotaro untuk dapat menyatakan perasaannya dan membuat Hira agar dapat mendekati Akane. Ketika ingin menaiki jet coaster, dengan segera Chinatsu mengajak Kotaro untuk duduk berdua dengannya dan membiarkan Akane untuk berdua dengan Hira. Namun Kotaro terus saja memperhatikan Akane. Teman-teman mereka yang memang tidak tahu bahwa Akane dan Kotaro sudah berpacaran pun terus saja mendekati Akane dengan Hira. Kotaro yang merasa cemburu dan tidak nyaman dengan situasi itu pun akhirnya pergi mencari Roman yang ternyata sedang dirawat di klinik karena kelelahan. Ketika di klinik, Roman melihat Kotaro agak murung dan menebak bahwa Kotaro dan Akane telah berpacaran, lalu menyarankan agar mereka memisahkan diri dari rombongan. Setelah itu, Kotaro menghampiri teman-temannya untuk mencari Akane, namun ternyata Akane sedang diajak pergi berdua oleh Hira. Mendengar itu, Kotaro bergegas mencari Akane, dan Chinatsu yang memperhatikan Kotaro lalu mengikutinya dari belakang. Akhirnya, Kotaro menemukan Akane yang sedang bersama Hira. Kemudian, ia menghampirinya dan berkata kepada Hira bahwa Akane adalah pacarnya, lalu mengajak Akane pergi berdua. Hira pun hanya bisa terdiam tak menyangka, kemudian kembali kepada teman-temannya dan memberitahukan kebenarannya. Dan Chinatsu yang menyaksikan kejadian itu dari jauh merasa bersedih karena tujuannya untuk mendekati Kotaro telah gagal. Akhirnya, Kotaro dan Akane bisa menghabiskan waktu berdua di taman hiburan tanpa perlu menutupi hubungan mereka lagi. Malam harinya, saat acara kembang api, Kotaro dan Akane berpegangan tangan, dan untuk pertama kalinya mereka berciuman. Ketika masuk sekolah, hubungan Kotaro dan Akane sudah tersebar dan menjadi perbincangan para siswa. Walaupun begitu, Kotaro dan Akane masih belum banyak saling bicara saat mereka berada di sekolah. Ketika jam pulang sekolah, Roman menyarankan Kotaro untuk pulang bersama dengan Akane. Lalu Kotaro bergegas menghampiri Akane untuk mengajaknya pulang bersama setelah selesai ekskul mereka. Setelah selesai dengan kegiatannya, Akane lalu menghampiri Kotaro yang berada di perpustakaan sekolah. Di sana, mereka makan bersama dan membicarakan banyak hal. Lalu Kotaro mendapat pesan dari Daisuke bahwa pulang sekolah nanti Kotaro disuruh datang ke kuil karena ada latihan. Akane yang mengetahui hal itu meminta ikut agar dapat melihat Kotaro latihan untuk festival Hayashi. Kotaro pun menyetujuinya.
Saat di kuil, banyak orang yang menyambut baik Akane karena tahu bahwa Akane adalah pacarnya Kotaro. Akane pun menyaksikan Kotaro latihan, dan ia terlihat sangat terpukau. Setelah selesai latihan, Daisuke mengatakan kepada Kotaro akan ada festival di kuil Hikawa. Lalu kepala kuil memberikan sejumlah uang kepada Kotaro agar Kotaro bisa pergi ke sana. Akhirnya Kotaro mengajak Akane ke festival. Tak disangka Akane menggunakan kimono yang membuat Kotaro terlihat terpesona. Ketika sedang melihat ramalan, Akane menanyakan hari ulang tahun Kotaro yang ternyata sudah lewat. Akane pun terlihat bersedih karena tidak bisa merayakannya. Lalu, dengan beralasan menghubungi keluarganya, Akane pergi sejenak membeli boneka kentang yang sama dengan miliknya untuk hadiah ulang tahun Kotaro. Mereka berdua sangat menikmati waktu mereka di sana. Namun, saat sedang berjalan, Akane merasa kesakitan karena kakinya lecet akibat memakai sendal. Lalu Kotaro memakaikan pesta di kaki Akane yang lecet. Ketika akan jalan lagi, akhirnya Akane memberikan hadiah yang ia beli. Kotaro pun terlihat senang menerimanya. Setelah selesai, saat berjalan pulang, Kotaro berterima kasih kepada Akane karena telah menemaninya. Lalu, di atas sebuah jembatan, mereka pun berciuman. Menjelang kelulusan, para siswa sudah dibagikan formulir untuk mendaftar SMA yang akan mereka pilih. Kotaro pun mengutarakan bahwa ia ingin satu SMA dengan Akane. Namun, saat Akane membicarakan akan masuk SMA mana dengan keluarganya, tiba-tiba ayah Akane mengumumkan akan pindah tempat kerja. Dan kemungkinan mereka akan pindah ke kota lain. Lalu ibu Akane merekomendasikan SMA Komei yang akan dekat dengan rumah barunya nanti. Menjelang perlombaan terakhir Akane di SMP, Kotaro mengutarakan ingin datang agar bisa menonton Akane bertanding. Namun Akane menolaknya karena Akane merasa malu. Akan tetapi, Kotaro tetap datang ke pertandingan itu tanpa sepengetahuan Akane, karena Kotaro ingin sekali melihat Akane bertanding. Akane pun menjadi yang tercepat dalam pertandingan itu dan dapat memecahkan rekor barunya. Setelah selesai pertandingan, Akane merasa bersedih karena itu adalah pertandingan terakhir dengan teman-temannya di SMP. Dan ketika bersiap-siap ingin pulang, Hira menanyakan soal SMA yang akan Akane pilih. Namun tanpa sengaja Akane mengatakan akan pindah rumah. Lalu Hira mengajak Akane dan teman-teman atletiknya untuk datang ke festival Hayashi di Kawago. Karena nanti mungkin mereka tidak bisa berkumpul bersama lagi. Saat sudah di rumah, Akane mendapat pesan dari Kotaro. Kotaro mengakui bahwa ia telah datang ke pertandingan Akane. Akane pun terlihat terkejut. Dan Akane akhirnya jujur kepada Kotaro bahwa ia akan pindah rumah. Akane akhirnya mendaftar les di tempat yang sama dengan Kotaro. Setelah selesai, ia menunggu Kotaro agar bisa pulang bersama. Saat di jalan, Akane berkata bahwa ibunya sudah datang ke sekolah untuk mendaftarkannya di SMA Komei dan meminta maaf kepada Kotaro karena mereka akan terpisah jauh. Kotaro pun tidak mempermasalahkannya karena ia juga akan mendaftar untuk ikut tes di SMA yang sama dengan Akane agar mereka bisa selalu bersama. Akane pun sangat senang mendengarnya. Pada hari Minggu, festival Kawago pun dimulai. Terlihat Kotaro sudah siap untuk melakukan pertunjukannya. Dan Akane bersama teman-temannya sudah berkumpul untuk merayakan festival di sana. Mereka pun bersenang-senang dan menikmatinya. Lalu ketika rombongan pertunjukan Kotaro lewat, Akane menontonnya dan ia sangat terpana. Saat pertunjukannya sedang istirahat, Kotaro pun menghubungi Akane agar bisa menemuinya. Namun, Akane sedang bersama dengan Hira.
Saat sedang berdua, akhirnya Hira mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini ia selalu menyukai Akane. Namun Akane menolaknya karena ia sudah mempunyai pacar dan menganggap Hira hanya sebagai teman. Ternyata Kotaro sedang menyaksikan mereka berdua dan ia terlihat sangat kesal karena Akane bersama Hira. Akane pun berusaha menjelaskannya, namun Kotaro tidak peduli dan pergi untuk melanjutkan pertunjukannya. Akhirnya Akane pulang dengan perasaan sedih dan ia pun menangis. Saat di sekolah, mereka berdua belum saling berbicara. Dan ketika sedang berada di perpustakaan, Kotaro pun merasa menyesal dan membulatkan tekadnya untuk mengikuti tes di sekolah yang sama dengan Akane. Akhirnya Akane mengetahui hal itu dari tempat les mereka. Lalu ia segera berlari mengejar Kotaro yang sudah berjalan pulang untuk memastikannya. Kotaro pun tidak mengelaknya, lalu berkata bahwa ia ingin serius bersama Akane. Akane pun jadi sangat terharu. Lalu ia menangis di pelukan Kotaro karena sangat senang dan kemudian menciumnya. Akhirnya mereka berdua berbaikan kembali. Karena ingin lulus tes masuk di sekolah Kume, Kotaro pun jadi rajin belajar dan kedua orang tuanya sangat senang karena hal itu. Namun setelah menghadiri pertemuan dengan guru, akhirnya ibu Kotaro mengetahui bahwa Kotaro mempunyai tujuan untuk sekolah di SMA Kume. Ibu Kotaro pun sangat marah dan tidak menyetujuinya, karena sekolah itu sangat jauh dari rumah mereka. Tapi Kotaro tidak memperdulikannya dan tetap ingin sekolah di sana. Akane yang juga akan melakukan tes masuk di SMA Kume belajar dengan giat hingga larut malam. Setelah selesai belajar, ia membuat syal rajut untuk Kotaro sebagai hadiah Natal. Di sekolah, Kotaro menjadi perbincangan para siswa. Karena demi Akane, Kotaro rela mendaftar di sekolah yang sangat jauh dari rumahnya. Kemudian, di hari Natal, Akane mengajak Kotaro untuk bertemu. Lalu Kotaro membeli hadiah dahulu untuk Akane dan bergegas menemuinya. Mereka pun saling memberikan hadiah mereka dan mereka terlihat sama-sama senang. Kotaro dan Akane menghabiskan hari Natal mereka berdua. Lalu sebelum pulang, Akane mencium Kotaro. Hari ini, Akane sudah terlebih dahulu melakukan tes ujian masuk dan tinggal menunggu hasil. Kotaro pun yang sedang bimbel terlihat cemas menunggu kabar dari Akane. Dan akhirnya Akane memberi kabar bahwa ia telah lulus dalam tes tersebut. Kotaro pun akhirnya terlihat lega dan sangat senang. Di rumah, karena melihat kegigihan Kotaro dalam belajar, akhirnya ibu Kotaro memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Kotaro mendaftar di sekolah yang Kotaro pilih. Ayahnya pun memberitahukan hal itu kepada Kotaro. Namun dengan syarat, apabila Kotaro tidak lulus, ia harus mendaftar di SMA negeri. Kotaro pun menyetujui hal itu. Akhirnya, hari ujian tes masuk Kotaro telah tiba. Ia berangkat pagi-pagi sekali dan dengan dukungan kedua orang tuanya. Setelah melakukan tes ujian masuk di SMA Kume, akhirnya Kotaro dinyatakan tidak lulus dan ia menepati janjinya untuk mendaftar di SMA negeri. Kotaro pun memberitahukan hal itu kepada Akane. Namun, Akane tetap mendukungnya karena Kotaro sudah berusaha keras. Kotaro yang masih terlihat murung diberi saran oleh Daisuke untuk mencoba menulis novel ringan, agar perasaan Kotaro bisa sedikit lebih lega. Akhirnya, hasil tes ujian masuk SMA negeri telah diumumkan dan Kotaro berhasil lolos. Namun tanpa diduga, Kotaro kembali satu sekolah dengan Chinatsu yang juga mendaftar di SMA yang sama. Saat di jalan pulang, Chinatsu menanyakan tentang hubungan Kotaro dengan Akane karena mereka akan berpisah jauh.
Namun Kotaro mengatakan akan tetap melanjutkan hubungannya. Dan tiba-tiba Chinatsu berkata kepada Kotaro bahwa selama ini ia menyukai Kotaro dan kemudian Chinatsu memeluk Kotaro. Kotaro pun merasa bingung dan menolaknya. Namun Chinatsu tetap merasa senang karena sudah mengungkapkannya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Kotaro. Kotaro akhirnya melanjutkan untuk menulis novel. Namun kali ini ia memutuskan untuk menulis novel ringan. Dan saat acara kelulusan di sekolah, Kotaro mendapat saran dari Roman untuk mengunggah novelnya ke internet. Kotaro pun mengikuti sarannya itu. Setelah acara kelulusan, Kotaro mengajak Akane untuk jalan berdua. Mereka membicarakan tentang hubungannya. Kotaro mengatakan akan bekerja sampingan agar nanti bisa terus mengunjungi Akane. Lalu Akane menanyakan tentang Chinatsu yang telah menembak Kotaro. Dan Akane tiba-tiba menangis karena ia cemas selama ini Kotaro selalu kesusahan saat menjalani hubungan dengannya. Dan bingung harus bagaimana. Kemudian Akane mencium Kotaro dan berlari pergi meninggalkannya. Hari kepindahan keluarga Akane pun telah tiba. Teman-temannya datang untuk mengantar kepergiannya. Saat akan berangkat, ayah Akane berkata kepada Akane untuk menemani temannya dahulu dan nanti menyusul ke rumah barunya dengan kereta. Lalu, Chinatsu menunjukkan kepada Akane novel buatan Kotaro yang ia temukan di internet. Ternyata, Kotaro menulis tentang kisah cinta mereka berdua. Akane pun terus membacanya dan ia menangis karena terharu. Kotaro yang mendapat kabar bahwa Akane telah pindah bergegas mengejarnya. Namun Kotaro terlambat karena Akane sudah naik kereta. Kemudian, walau terpisah jauh, mereka tetap terus berkomunikasi. Akane pun kini sudah sekolah di SMA barunya. Namun, ia selalu memberi kabar kepada Kotaro. Saat sedang libur, Kotaro datang untuk mengunjungi Akane. Dan orang tua mereka pun sudah mengetahui kalau mereka berpacaran. Mereka tetap saling setia dan melanjutkan hubungan mereka sampai lulus sekolah. Dan kini mereka sudah sama-sama bekerja. Kotaro pun sudah sangat akrab dengan keluarga Akane. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan kini Kotaro dan Akane sudah mempunyai seorang anak dan menjadi keluarga yang bahagia.